Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, Omega, oh my god ya. Oke, kita lanjut to the point aja Omega. Yang pertama ya, kita lihat dari similar words ya. OMTCH.com Traffic and Engagement Analysis ya, di sini mengatakan bahwa ada peningkatan 133,1%. Desember di sini 658 ya ribu, sementara di sini sudah 1,5 juta Januari pengguna daripada Omega. Wow, luar biasa ya. Kalau hitungan sudahnya nembus angka 1 juta 2 juta ke atas, itu udah sebuah aplikasi penambangan udah termasuk luar biasa. Terlebih ini hanya dalam kurun waktu kenaikannya 133% dari posisinya dari Januari ke dari Desember ke Januari, hanya kisaran 1 bulan lah ya. Ini luar biasa kalau menurut saya. Jadi ini peningkatannya sungguh cepat sekali ya Omega ini, karena memang ini ditopang oleh Binance Smart Chain atau BSC ya. Jadi dimana orang tahu lah BSC seperti apa ya, penopangnya dari di sana. Jadi wajar sekarang Omega ini menjadi booming, terlebih memang aplikasinya menyerupai Pi Network. Awalnya sih dari di situ ya. Mungkin ada domplengan model, jadi artinya ada terpengaruh dengan nilai jual karena mudah untuk memahami aplikasi oleh penambang Pi Network. Memang banyak ya, banyak yang menjalankan Omega. Dan pertanyaannya adalah setiap aplikasi yang memiliki komunitas besar kira-kira memungkinkan enggak untuk developnya meninggalkan? Saya rasa kalau memang ini developnya menggunakan kesempatan dengan banyaknya komunitas, why not, ini akan betul-betul ya. Jadi artinya betul-betul akan jauh dari yang namanya scam ya, sangat-sangat jauh, karena memang ini juga real dan terdaftar. Di video sebelumnya tentang Omega saya sudah jelaskan bahwa posisinya di mana, lokasinya dari negara mana, dan kantornya ada di mana ya, pembuatnya siapa ya, legalitasnya dari kepemerintahan setempat ada atau tidak. Itu video sebelumnya saya sudah bahas ya, jadi sudah jelas banget. Artinya ini betul-betul project yang akan salah satu menjadi cryptocurrency di bursa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kabar gembira buat kita karena kenaikannya ya komunitas. Artinya komunitas ini adalah, anggaplah sebuah keluarga kita menambah ya, kita senang dong gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Twitter resminya Omega. Dia bilang algoritma penambangan memastikan keadilan untuk lembaga keuangan yang berkelanjutan ya. Artinya di sini sudah diskalakan algoritmanya teman-teman ya. Jadi algoritma penambangan Omega ini nggak usah khawatir berpikir wah supply nggak cukup, wah ini atau segala macam. Sudah dihitung, sudah ada ilmu matematika algoritmanya. Jadi di sini memastikan keadilan untuk lembaga keuangan yang berkelanjutan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada informasi di Omega Core Teamnya ya, 14 Februari kemarin, penjualan terbuka putaran seed IFO ya dari Omega Network waktu jam 12 malam ini Februari 2023 hingga jam 12 malam juga Maret ya, dari Februari sampai Maret. Harga jual 0,1 Omega ya. Network akan membuka penjualan secara resmi melalui web 3 kami. Kami akan mengumumkan tautan di aplikasi Omega pada 21 Februari ya. Tautannya ini ada. Nah, sekarang kita coba cek teman-teman ya. Nah, kita coba cek roadmapnya teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini di roadmapnya ada nggak free sale ya. Ini kan artinya masih kuartal pertama ya untuk 2023. Februari, tinggal Maret bulan depan, itu masih kuartal pertama. Nah, kuartal pertama ada nggak? Di sini kita coba community ya, agile community building on exciting social media channel, Twitter, Facebook, oke. Launch the premier version on Google Play ya udah, oke. Optimization of the core function and stress test, oke. Udah. Beta testnet OM. Nah, ini beta testnet nih ini saya belum ini ya.
beta testnet mungkin kemarin ya, mungkin OOB3 ini kan belum masih soon kayaknya. White paper sudah ya, tapi deploy kontrak. Nah ini deploy kontrak teman-teman untuk saat ini mungkin di sini digunakan termasuk juga free sale teman-teman ya, free sale juga. Tapi di sini sebenarnya untuk IFO ini sudah di posisi di sini di roadmapnya ada di kuartal kedua, seed initial farm offering IFO. Nah di sini sebenarnya kalau deploy kontrak kan memang di kuartal pertama adanya, tapi kalau untuk IFO-nya ini ada di kuartal kedua. Nah biasanya kalau project untuk betul-betul yang ngebut ya, artinya ngebut itu kan namanya project ya, mana yang bisa diduluin, mana yang masih perlu waktu ya, mereka menyesuaikan. Tetapi kalau untuk ngelihat di roadmap timeline-nya ya, roadmap timeline ini ya memang untuk IFO-nya ada di posisi kuartal kedua. Nah sementara kita sekarang masih posisi kuartal pertama, jadi ini kuartal kedua sudah dijalankan di kuartal pertama gitu teman-teman ya, gitu. Develop ekosistem multi chain ya, blockchain wallet BEP. Nah ini Binance Smart Chain ya, di sini internal Omega Wallet. Jadi ini IDO listing rating portal, apalagi ini ya, artinya di sini ya. Jadi di sini udah kuartal kedua, jadi posisi kuartal kedua ditarik ke kuartal pertama, kayaknya sih seperti itu teman-teman. Karena di roadmap itu harusnya untuk IFO ini belum sekarang, tetapi nanti sekitar April mulainya, April, Mei, Juni ya. Tetapi sekarang sudah dibuka seed initial farm offeringnya gitu. Tapi ya whatever lah, artinya pengembang yang tahu ya mana dulu yang terselesaikan. Karena ketika memang kuartal pertama targetnya sudah tercapai semua, kenapa enggak kuartal kedua ditarik ke kuartal pertama, dan begitupun selanjutnya seterusnya ke bawah seperti itu. Jadi kalau misalkan kuartal keempat bisa dilakukan di kuartal ketiga, kenapa enggak? Berarti KYC yang di kuartal keempat bisa ditarik ke kuartal ketiga, dicepetin ya, kenapa enggak kan gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak terpaku ke situ juga, karena ini hanya roadmap saja. Roadmap itu adalah peta jalan yang akan dilaksanakan, target-target yang akan diselesaikan oleh developer ya, ini adalah roadmap gitu loh. Jadi yang kuartal kedua ini sudah dijalankan berarti di kuartal pertama. Oke, nggak masalah ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini teman-teman, yang pertama sebelum kita membahas masalah IFO ya, teman-teman silahkan diupdate aplikasinya ya. Untuk apa diupdate? Nah diupdate nanti untuk di read more-nya, ketika teman-teman diklik ya di dashboard awal. Nah biasanya ini ada dua kan di depan kan, nah logonya seperti ini yang baru. Read more-nya ini ketika kita klik teman-teman ya, nah kan seperti ini muncul ya, seed IFO fase kata dia. Nah ini ada 3. Jadi ada MetaMask, Trust Wallet, dan Homepage. Jadi teman-teman apa mau pakai MetaMask atau Trust Wallet silahkan. Apa bang itu bang? Itu wajib bang? Nggak wajib. Ini yang mau mengikuti IFO. Kalau teman-teman yang mau investasi, yang mau beli. Nah kalau yang mau beli caranya ya ini, diklik di sini read more, kemudian pilih wallet yang mau nanti dimasukkan token Omega-nya. Kalau teman-teman mau dimasukkan ke MetaMask ya pilih MetaMask, kalau mau dimasukkan ke Trust Wallet pilih Trust Wallet gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita uji coba, sebelum kita mencoba untuk cek smart kontraknya, kita coba misalkan teman-teman dari read more itu saya coba di MetaMask teman ya. Oke, saya klik nih MetaMask. Oke, kita masuk ke MetaMask teman-teman. Nah bentar ya, ini misal nih teman, bentar bukan di sini ya. Oke, nah misal teman-teman di sini ya, artinya pertama teman-teman ada di core misal, atau di Ethereum lah misalkan contoh seperti ini. Nah ketika teman-teman ada di Ethereum di sini ya, teman-teman bisa ini dirubah dulu teman-teman. Nah dirubah dulu kemana? Dirubah dulu ke BNB Smart Chain ya, dirubah dulu ke BNB Smart Chain. Nah BNB Smart Chain, nah, setelah ke BNB Smart Chain ya, ini docs ini sebenarnya ini teman-teman nah, ada lagi hilang lagi kemarin ya, ini ada aplikasi doc. Oke, ini setelah jaringannya dipindahkan ke Smart Chain, kita kembali ke aplikasi tadi, aplikasi yang Omega. Kemudian kita klik read more lagi, kemudian masuk ke MetaMask. Nah setelah masuk ke MetaMask nanti dia akan otomatis masuk dengan sendirinya ke
peramban teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini peramban. Jadi ini nanti teman-teman kalau mau membeli dari sini, nah otomatis akan terisi seperti teman-teman melakukan swab di pancake swab atau di shadow swab atau di ice cream swab atau dimanapun yang menjalankan Korea mungkin sudah terbiasa melakukan swab. Itu nanti untuk koin omeganya sendiri tertera ya, akhirnya nggak perlu kita masukkan manual smart contract dicari-cari dimasukin, nggak perlu. Nanti dia akan otomatis terbaca di mana, di sini teman-teman. Nah di sini nanti akan ada muncul ya gitu. Jadi sekarang begini aja udah, biarin, nggak apa-apa, nggak masalah ya gitu. Nah ini adalah yang pertama, ini tinggal 1 hari 11 jam 14 menit 56 detik ya. Ini untuk pre-sale nya, untuk penjualannya. Token sale coba kita biar cepat teman-teman ya, bentar. Oh ya bisa ini ya, ntar. Oke, nah ini untuk penerimaan pembayarannya ini melakukan BUSD atau USDT ya, melalui jaringan BNB Smart Chain atau BEP20 ya. Ini untuk pembeliannya, jadi teman-teman bayarnya nggak bisa pakai rupiah, nggak bisa pakai koin-koin lain, hanya dua ini, BUSD sama USDT ya. Oke seperti itu. Kemudian Omega Network IFO Initial Fundraising Hour ini untuk bagaimana cara membelinya, klik aja di sini teman-teman. Nah nanti kalau misalkan udah waktunya besok 1 hari lebih, di sini adalah buy token now, jadi tinggal klik di sini. Nah sekarang kita how to buy, coba kita cek ya, pengen tahu. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa baca, ini adalah guide katanya ya, to purchase Omega token, petunjuk untuk membeli Omega, token Omega. Nah ini untuk jaringannya BNB Smart Chain, tadi kita sudah praktekkan. Jadi dirubah dulu ke BNB Smart Chain. Nah di sini oke. Di sini kalau misalkan teman-teman mau beli 10 dolar, berarti di sini harus tertera 10 dolar nih, terlihat ya 10 dolar misalkan seperti itu. Kemudian apa? Nah ini kata dia diklik ya, diklik, kemudian di browser ke peramban ya. Nah di peramban, lalu di atasnya ini di pencarian masukin apps.omtc.com seperti itu. Nah setelah itu masuk. Nah setelah masuk menu, nah di sini ada jelas ya menu, jadi tata caranya ada di sini, jadi nggak perlu teman-teman bertanya ulang, tinggal ikutin ini aja menu. Kemudian ada di sini connect wallet ya, dikonekin langsung akan connect ininya. Nah jadi dikonekin ke MetaMask, kita menggunakan MetaMask nih misalkan ya. Nah setelah itu baru nanti ada kembali ke home. Setelah home di sini buy. Nah di sini akan yang tombol tadi akan nyala buy. Setelah buy nanti akan tertera ya seperti ini, kita USDT apa BUSD kita pakai, karena tadi ada 10 di atas ya. Di sini coba kita lihat. Nah teman-teman misalkan sudah siap, di sini udah ready saldo 10 ya di MetaMask-nya, maka di sini kita pilihnya adalah mana tadi. Nah ini kita pilih USD, kliknya. Jadi di sini dapatnya akan otomatis 90 OMN misalkan gitu ya. Ini apa namanya, transaksi menggunakan USDT. Kemudian tinggal approve. Setelah di approve maka akan masuk ya seperti itu. Bentar, nah ini mana, oke setelah di approve ya. Setelah di approve kemudian ini ada vesting ya, kalau misalkan kita mau apa namanya staking ya, mungkin di sini ya, vesting dashboard. Di sini claim token, yang token yang terlock di sini berapa, 90 ya. Ini berarti 90 terlock. Kemudian nanti di sini oh ya, ini artinya larinya ke vesting teman-teman ya, total ya semua ya. Jadi nggak bisa ada di MetaMask berarti teman-teman. Jadi teman-teman hanya memvesting saja karena terkunci di sini. Ini bisa ditarik nggak sih teman-teman? Karena kan ini belum ya, saya juga nggak apa namanya, nggak bisa mempraktekkan karena memang belum waktunya. Nah tapi intinya adalah ini gambaran ya teman-teman ya. Jadi ini berarti terlock. Jadi teman-teman ini ibarat kata menyimpan uang dalam bentuk Omega token ya, diharapkan nanti ke depan naik. Dan sekarang penjualannya adalah 0,11 ya, 0,11 US dollar, sekitar berapa tuh, 1000 lebih lah ya gitu. Jadi nanti nah itu koinnya juga nggak bisa dijual juga, walaupun ada di MetaMask juga kan kita juga nggak bisa pakai teman-teman ya, walaupun ada di mana tadi di awal. Nah walaupun ada di sini misalkan koinnya,
nggak bisa dipakai juga sebenarnya gitu. Berarti ini di sini memang tujuannya adalah di pasting semua nanti poinnya, artinya di stacking lah. Jadi ketika nanti ketemu masanya ya, ketemu masanya mungkin ini bisa kita claim lagi gitu teman-teman ya. Oke ya, jelas saya rasa ini untuk tutornya. Kita kembali. Nah, oke, kita kembali ya. Kita kembali ke perambannya MetaMask ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini jaringannya BNB Smart Chain. Kemudian alamat website yang dipakai adalah apps.omtc.com ya. Jadi ini adalah website untuk akses melalui MetaMask di Peramban seperti itu. Tapi memang ini loading agak lama juga sih. Nah ya, kita kebuka, kita coba tunggu. Ayo dong. Nah seperti itu ya. Jadi di sini nanti tinggal buy token. Sekarang kan ini belum ya. Saya belum kayaknya ini, coba dicek. Nah, belum bisa diklik teman-teman karena memang belum gitu, belum masanya. Nanti kalau udah masanya ini bisa diklik. Gitu, oke ya. Kemudian berapa harganya? Oke, kita lihat aja ke bawah. Ini about Omega Network, tentang Omega Network, kilasan pembahasan tentang Omega Network sekilas saja, tapi di video saya sebelumnya juga udah jelas lah ya, jadi nggak perlu dibahas. Kemudian di sini ada token sell. Nah, di sini teman-teman, 1 OMN itu 0,11 dolar ya, 0, ya, artinya 1.000 rupiah lebih lah ya. Mungkin sekitar segituan ya, teman-teman cek di kalkulator boleh. Nah, ini jadwal kalau teman-teman mau investasi di Omega silahkan ya gitu. Oke, ini saya rasa jelas untuk di sini ya. Jadi kita bisa kembali ke dompet dalam jaringan Smart Chain. Nanti kalau misalkan mau kembali ke core atau ke mana, tinggal dipindahkan lagi aja di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat smart contract-nya ya, smart contract daripada apa namanya? Nah, ini smart contract dari Omega ya. Ini ada smart contractnya dari Omega. Nanti saya coba lampirkan di apa namanya, di deskripsi teman-teman ya. Ini smart contract ini bisa teman-teman masukin di Bitkip ya, di exchanger Bitkip. Coba kita coba cek ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman misalkan ini di copy ya. Nah, sebenarnya di ini juga ada, di aplikasinya ada kok, di websitenya juga ada ya, di websitenya ada. Di paling bawah ada, ini tinggal di copy saja. Setelah di copy, nah teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Bitkip kalau ada Bitkip teman-teman ya. Nah, jadi di yang di BNB belum, tapi ini di Bitkip diklik aja. Nah, setelah masuk ke Bitkip ini ada tanda plus di sini ya, tinggal ditambah aja, kemudian ditempel di sini ya, ditempelkan, dipaste di sini, kemudian di search. Nah, nanti ada OMN. Nah, OMN ini di checklist saja. Kalau saya kan ini udah makanya ungu ya. Nanti akan ada di dashboard depan seperti ini, OMN ya. Ketika kita cek seperti ini. Nah, kita coba cek di CMC. Nah, ini teman-teman ya, ini di CMC. Ketika kita masukin smart contractnya, dan ini ada OMG network ya, Omega Network di sini. Ini sudah ada, kemudian market cap-nya, kemudian sirkulasi supply-nya sudah ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini baik adanya. Ke depan kita artinya ini serius ya teman-teman ya. Ini project serius dan ditopang oleh BSC ya, Binance Smart Chain, dimana kita tahu Binance itu sudah betul-betul menguasai pasar ya. Artinya walaupun tidak total tapi banyaklah, mayoritas menggunakan BNB atau BSC ini luar biasa. Jadi sekarang di apa namanya, di jaringan Omega ini ada kerjasama dengan BNB ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman bahwa Omega ini sepertinya memang layak kita tunggu teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan itu nanti smart contract sama ininya saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau butuh ya biar teman-teman gak nyari-nyari lagi, ada di deskripsi semua. Di paling atas saya nanti pasang ya. Oke, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.